Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Baiklah, kita akan melanjutkan video tutorial pembelajaran PHP kita. Kita akan buka file yang pada video sebelumnya. Pada folder my web, kita cari file namanya variable.php yang pernah kita buat pada video tutorial sebelumnya. Nah, di sini ada yang lupa saya terangkan. Saya akan terangkan pada video ini. Bahwasanya nama variabel itu bersifat case sensitif, artinya membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Oke, kita jadikan komentar dulu ini pada bagian ini. Nah, misalnya saya membuat variabel dengan nama X dengan nilai misalnya 5. Lalu saya membuat satu variabel lagi, X, tapi dengan huruf besar dengan nilai adalah 10. Nah, ketika kita menggunakan echo pada variabel X yang huruf besar, maka kita akan lihat di browser apa yang akan terjadi. Nah, kita akses filenya pada webku.com. Oke, kita aktifkan dulu XAMPP-nya, belum kita aktifkan. Nah, sekarang kita akses pada filenya, lalu kita jalankan file variable.php. Nah, kalau kita lihat, hasil yang ditunjukkan adalah 10. 10 artinya variabel ini yang dicetak, bukan variabel yang huruf kecil. Nah, ketika saya mencetak yang variabel X huruf kecil, maka nanti di bawahnya harusnya nilainya adalah 5. Nah, seperti ini. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan sebuah variabel, karena variabel itu bersifat case sensitif. Demikianlah untuk lanjutan dari pembelajaran tentang variabel. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang variabel ini lebih dalam lagi. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu file namanya login.html. Nah, di sini kita akan membuat satu file namanya login, extensionnya HTML, karena ini adalah file HTML keseluruhan. Nah, Anda bisa mempost video ini untuk melihat kode-kode HTML ini. Nah, jika Anda tidak paham dengan kode-kode HTML ini, Anda bisa belajar tutorial HTML yang saya buat. Oke, lalu kita jalankan melalui web browser. Kita akses filenya di sini login.html. Nah, pada login.html ini akan menampilkan tampilan user seperti ini. Nah, sekarang kita cek kodenya apakah sudah valid atau belum HTML-nya. Nah, kodenya sudah valid, artinya browser bisa memahami dengan baik kode-kode HTML ini. Nah, tetapi dalam pandangan manusia, bentuk tampilan ini sedikit membingungkan, maka untuk itu kita akan memasukkan perintah CSS. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah CSS yang saya buat dalam satu file eksternal tersendiri. Nah, di sini. Nah, jika Anda tidak memahami file CSS, Anda bisa belajar video tutorial tentang CSS yang saya buat. Nah, kalau saya refresh, nah maka CSS itu akan membuat tampilannya menjadi seperti ini. Lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, jadi HTML untuk mesin, sedangkan CSS untuk manusia, dan PHP ini untuk interaksinya. Nah, ketika saya masukkan nilai di sini, misalnya email upocom@gmail.com, lalu passwordnya 12345, lalu saya klik login. Nah, di sini dia akan menuju ke halaman login.php. Nah, di sini object not found katanya. Nah, kita perhatikan di sini. Kenapa object not found? Karena file login.php tidak ada dalam folder kita ini. Oke, kita buka struktur HTML-nya, kita perhatikan. Di sini ada atribut namanya action dengan nilai adalah login.php. Nah, yang memanggil login.php tadi adalah karena adanya atribut ini. Lalu di sini ada sebuah metode namanya method post. Nanti saya akan jelaskan apa itu method post. Nah, sekarang kita buat dulu satu file namanya login.php.
Kita buat saja dari file ini, kita buka. Lalu kita simpan dengan nama lain. Kita beri nama login.php. Oke, lalu isinya kita kosongkan. Nah, sekarang kita refresh halaman ini. Ya, kita kirim ulang. Nah, sekarang sudah beralih ke halaman login.php. Tetapi di sini tidak ada yang ditampilkan. Nah, untuk menampilkan apa isi dari yang diisikan oleh user. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah ini, print r. Nah, karena hasilnya itu ditampilkan dalam bentuk array, nah tadi kita menggunakan metode post. Nah, maka di sini kita menggunakan super global post. Nah, kalau kita refresh, nah maka akan ada tampilan seperti ini. Terkirim dari form login.html, yaitu email user dengan email namanya upocom@gmail.com, lalu ada password user 12345, lalu login dengan nilai adalah login. Nah, parameter-parameter ini datangnya dari file login.html. Nah, di mana email user itu adalah ditangkap dari ini, atribut name pada form HTML kita. Nah, tadi saya isikan emailnya upocom@gmail.com. Nah, lalu pada bagian ini ada lagi name namanya password user. Maka yang dilewatkan ini adalah ini, password user. Nah, lalu adalah name login dengan nilainya adalah login. Seperti ini. Nah, nilai-nilai yang dilewatkan ini, nah sekarang ini bisa kita tutup. Nilai-nilai yang dilewatkan ini bisa kita tampung dalam sebuah variabel. Nah, misalnya variabel yang pertama mau kita tampung adalah email. Nah, nilainya adalah datang dari variabel global post. Nah, karena bentuknya array, maka mengaksesnya seperti ini. Nah, di sini namanya email user. Nah, sesuai yang ada di sini, email user. Nah, lalu kita akan menampung password. Oke. Nah, di situ password user. Password user. Nah, ini saja yang kita tangkap. Lalu kita keluarkan nilainya. Echo email. Oke, lalu kita kasih tag BR. Seperti ini. Lalu kita cetak juga password yang dilewatkan. Nah, sekarang kalau kita refresh ini. Oke, nah di sini ada pesan undefined index password user, salah ketik. Password. Oke, kita refresh ulang. Nah, sekarang sudah ditangkap yang dilewatkan. Nah, di sini kita menggunakan super global variable namanya post, karena pada metode yang di sini kita menggunakan metodenya post. Nah, sekarang saya ganti menjadi metodenya adalah get. Kita kembali ke halaman login.html. Kita enter atau kita refresh. Nah, kita masukkan lagi. Lalu passwordnya 123456. Kita login. Nah, perhatikan di sini ada pesan undefined index email user. Katanya tidak didefinisikan email user.
Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini saya menggunakan variabel post, super global variable post. Sementara metode yang dipakai adalah get. Nah, seharusnya yang dipakai di sini adalah get. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ketika kita refresh, sekarang bisa ditangkap nilai variabel yang dilewatkan. Nah, perhatikan perbedaan antara post dan method. Pada saat kita menggunakan metode post, nah, pada URL ini tidak dilewatkan parameter-parameter ini. Nah, ketika kita menggunakan metode get, nah maka semua yang dilewatkan itu ditulis di dalam URL. Nah, artinya ini ketika ini sifatnya sensitif, password user ini, nah ini seharusnya tidak boleh dilihat. Nah, maka seharusnya ini menggunakan metodenya adalah post. Nah, disinilah perbedaan antara post dan get. Nah, lalu pada get, itu hanya bisa melewatkan 1024 karakter saja. Sedangkan post itu tidak terbatas. Nah, selain dua metode ini, kita bisa menggunakan super global namanya request. Nah, seperti ini. Kita simpan, lalu kita refresh halaman ini. Nah, perhatikan di sini tidak terjadi error. Nah, sekarang saya rubah metodenya menjadi post. Oke, kita kembali ke halaman login HTML-nya, kita refresh. Kita isikan nilainya. Ya, kita login. Nah, perhatikan di sini bisa ditangkap juga nilai-nilai yang dilewatkan. Nah, artinya ketika kita menggunakan super global variable request, nah kita bisa menggunakan dua metode ini. Bisa menggunakan metode post, bisa menggunakan metode get. Nah, pilihan ada sama Anda. Nah, selanjutnya kita balik ke halaman login.html, lalu kita refresh. Perhatikan di sini, ketika saya menggunakan tag HTML, misalnya tag B, lalu saya isi dengan email, lalu saya tutup dengan tag B, lalu di sini password, lalu kita login. Nah, perhatikan di sini tulisan yupocom@gmail.com ini menjadi tebal. Itu dikarenakan perintah dari tag B. Nah, lalu saya kembali. Saya coba membuat script, kodenya JavaScript. Seperti ini. Untuk menampilkan pesan halo Fala. Nah, di sini akan muncul message box seperti ini, halo Fala. Nah, di sini nilainya menjadi kosong. Artinya apa? Kita harus berhati-hati dengan setiap inputan user. Setiap inputan user itu harus kita validasi agar hasilnya sesuai dengan yang kita maksudkan. Nah, ini ada hubungannya dengan security. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita seharusnya menyaring inputan user. Nah, kita bisa menggunakan satu function di dalam function HTML, yaitu HTML entities. Oke, lalu kita saring. Nah, fungsi ini adalah ketika usernya memasukkan kode-kode HTML atau kode-kode JavaScript, maka akan dikembalikan pada kode yang sebenarnya. Nah, sekarang coba kita refresh halaman loginnya. Oke, kita masukkan tadi tag script. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ketika kita klik login, nah maka tidak akan dieksekusi lagi, tapi dikembalikan pada kode aslinya.
Nah, seperti itu. Nah, itu tadi satu cara bagaimana menangkap inputan user lalu menampungnya ke dalam satu variabel di dalam file lain. Nah, selain dengan cara itu, kita bisa juga menggunakan cara ini. Kita buka folder MyWeb kita, lalu kita cari file login.html, kita edit dengan Notepad++. Nah, pada file ini akan kita simpan dengan nama lain menjadi login2, tapi extensionnya di sini akan menjadi PHP, karena di dalam kode PHP, karena di dalam kode HTML ini nanti akan ada kode PHP. Nah, perhatikan di sini actionnya adalah login.php yang artinya memanggil ke file login. Nah, selain menggunakan cara ini, kita bisa juga menggunakan cara ini. Kita masukkan tag PHP. Nah, lalu kita menggunakan super global variable server. Oke. Yang nilainya adalah ini. PHP self. Oke, kita simpan, lalu kita jalankan file ini pada web browser. Oke, kita akses file login 2.php. Nah, sekarang kita lihat source code-nya di sini. Nah, kalau kita menggunakan cara itu, maka akan dipanggil file ini juga, yaitu login2.php. Nah, ini fungsi dari perintah PHP yang kita tuliskan tadi pada atribut action ini. Nah, seperti ini. Artinya nanti file ini juga yang akan mengeksekusi inputan user ini. Nah, di sini kita buat satu perintah PHP. Nah, kalau kita ambil data array-nya, print r. Oke, metodenya adalah post. Oke, di sini mungkin kita kasih tag pre. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, perhatikan di sini ada array, array-nya masih kosong. Kenapa? Karena di sini kita belum login. Nah, urutan-urutan menerjemahkan program itu dari atas ke bawah. Nah, agar tidak langsung diterjemahkan seperti ini, oke, kita kasih kondisi, atau supaya tidak membingungkan, saya hapus dulu ini. Nah, kita simpan. Nah, kita kasih kondisi if, nanti kita akan belajar tentang if ini lebih lanjut. Iset, yang nilainya adalah variabel super variabel global post. Oke, login. Ini maksudnya jika tombol submit ini nanti diklik, nah baru nanti akan dieksekusi. Nah, akan dieksekusi di sini perintahnya tadi. Print r, lalu variabel super variabel global post. Oke, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, sekarang belum dieksekusi kode yang ada di sini. Kode yang ini karena nilainya masih salah. Nah, karena kita belum menekan tombol login. Nah, lalu coba kita isikan di sini yupocom@gmail.com, lalu passwordnya 123 login. Nah, ketika kita klik login, maka di sini perintah tadi akan dieksekusi. Nilai array-nya adalah ini yang kita inputkan tadi. Nah, jadi dengan metode seperti ini, maka pada file ini juga nanti mengeksekusi apa yang diinput oleh user. Nah, kode ini bisa kita tutup. Kita jadikan komentar, lalu kita tampung tadi dalam variabel namanya email. Oke, nilainya adalah super variabel global post email user.
lalu super variable global password. Nah, di sini kita kasih tanda string tunggal karena ini array. Lalu kita ekokan variabel email apakah ditampung datanya. Lalu kita ekokan variabel password. Oke, kita tambah tag break supaya nanti ke bawah dia. Oke, nah sekarang kita coba refresh ulang. Oke, ada kesalahan tulisan pada line 26. Nah, di sini kurang tanda titik koma. Nah, saya sengaja menunjukkan error-error ini karena secara manusiawi kita akan terjadi salah mengetik. Nah, kesalahan dalam satu huruf saja dalam bahasa pemrograman akan bisa menyebabkan satu error. Nah, error-error ini memang harus kita selesaikan. Oke, kita kirim ulang. Nah, perhatikan di sini tidak didefinisikan password. Nah, karena tadi nilainya bukan password. Nah, di sini adalah password user, name-nya adalah password user. Nah, sekarang kita refresh ulang lagi. Nah, sekarang ditampung seperti ini. Dengan menggunakan cara seperti ini, ada satu kelemahan di mana user bisa menginputkan di dalam URL ini kode seperti ini. Nah, kalau di enter, nah maka kode JavaScript ini akan dieksekusi dan menghasilkan message box seperti ini. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu, kita bisa menggunakan function HTML, yaitu, maksud saya function PHP HTML entitas. Nah, seperti ini. Sekarang kita back. Nah, perhatikan, sekarang tidak dieksekusi lagi. Oke, baiklah, demikianlah pembelajaran kita tentang variabel dan menampung variabel yang diinputkan oleh user. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.